Ah, Waalaikumsalam, monggo silakan. Itu saya jujur, itu didahului sama anaknya sampean. Sampean katanya sampean sering mukul dia, sering nyiksa dia seperti itu. Ngomong-ngomong, saya kok pernah lihat sampean ya di Den Ilyas Channel ya. Kok bisa sampai diurusi sama Ustadz Ilyas itu ceritanya gimana? Kok sampai Ustadz Ilyas tahu? Ya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah liqawi sultanu halwadihil burhanu al-mabsud fil wujud karumu wa isanu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub wa tusyibal qulub wa tantaliqu bil ansub badalin bi asub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi masub. Saya ucapkan selamat datang, selamat berjoin, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk para sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat saya yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri, yang semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kesehatan badan kita, dimudahkan segala urusan kita, dimenangkan perjuangan kita dan dilancarkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada para sahabat-sahabat semua yang sampai saat ini mensupport saya. Alhamdulillah sudah mencapai 23.000 subscriber ya. Wajib saya syukuri, karena la in syakartum la azidannakum, barang siapa orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah kenikmatan atas kesyukuran itu. Dan barang siapa orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka azab Allah itulah sangatlah pedih. Itu para sahabat-sahabat semua. Jadi maksud dari saya bersilaturahmi kepada para sahabat-sahabat semua malam ini saya mendapat kabar dari Bu Wulan, sahabat-sahabat semua ya. Ini kabarnya sangat mengejutkan sekali. Ini saya bacakan aja chatnya ya, dari Bu Wulan ya. Dan kemarin itu tidak jadi datang Bu Wulan karena ada kendala di kendaraannya. Begitu para sahabat-sahabat semua. Jadi datangnya itu hari ini. Gitu. Dan beliau sempat mengecat saya itu bahwa Rati ini sudah seminggu ini nggak pernah pulang. Nggak pernah pulang ke rumah. Karena ya seperti yang kita tahu sendiri kemarin itu setelah kita hipnotis ya, dia mengatakan sejujur-jujurnya. Jadi bagi yang belum tahu, hipnotis itu kita bermain lewat alam bawah sadar mereka dengan menggunakan sugesti. Itu para sahabat-sahabat semua ya. Karena memang benar orang tuanya ini ingin menjodohkan untuk kebaikannya dia, karena pasangan pilihan dia itu ya seperti itulah. Saya tidak mengatakan bahwa orang itu jelek, karena ya itu al-insanu makhluk khata'un nisyan. Jadi ya kita nanti pengen kulik juga lebih dalam terkait dengan orang tuanya si Mbak Ratih ini ya. Karena yang saya tahu di foto profilnya itu kayaknya pernah saya lihat di channel Ustadz Ilyas, di Den Ilyas Channel. Apakah orang yang sama atau bagaimana? Jadi menurut sahabat, kalau memang sahabat sudah tahu bisa dikomentarkan saja ya, apakah orang yang sama gitu. Ayo kita tunggu aja di depan para sahabat ya. Kayaknya sudah deket, soalnya saya habis share lokasi terkini. Ini sudah deket ini. Ayo. Manfaat madu ruqyah ini diantaranya menjaga stamina tubuh, memperkuat keharmonisan, hubungan suami istri di ranjang, dan mempercepat proses pengobatan. Dan ini adalah teh imun, teh berkualitas yang berkhasiat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, agar tidak mudah terserang berbagai macam virus yang menyebabkan sakit. Produk kami yang selanjutnya minyak zaitun, yang kaya akan manfaat untuk kesehatan kulit dan rambut, mengurangi jerawat, dan menjaga kelembapan rambut. Kami juga hadirkan aksesoris, seperti kalung terompah Rasulullah.
Sebagai kalung yang menambah kecintaan kepada Rasulullah, kalung ini juga bisa diukir dengan nama pemakainya. Dan juga minyak yang disukai Rasulullah, yakni minyak kasturi, agar semakin kusuk dalam beribadah, dan sarana ikhtiar untuk mendatangkan malaikat rohmah. Kami juga menyediakan kaos untuk bersantai, kaos yang berbahan berkualitas mulai dari jenis kain yang bisa meredam gerah dan juga print sablonnya yang tidak mudah luntur. Ya, para sahabat-sahabat semua, sudah deket kayak kita tunggu ya, sahabat ya. Ini kayak orangnya di depan ini, kok nggak masuk aja? Waalaikumsalam, monggo silakan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Aduh, gimana perjalanannya? Macet. Alhamdulillah lumayan macet. Pak siapa lah, lupa ya. Pak Eko. Ini kameramen. Pak Eko sama Bu Wulan. Oh iya. Gimana? Mau istirahat dulu atau langsung ngobrol? Oh. Langsung ngobrol aja. Nggih. Jadi memang ya, kemarin sampean kan mau datang ke sini. Itu saya jujur, itu didahului sama anaknya sampean. Sampean datang ke sini, anaknya sampean itu sudah datang duluan ke sini kemarin itu. Anak saya Rati. Anak sampean Rati itu udah dahulu datang ke sini. Gitu. Ada maksud apa dia kemarin? Ya, dia itu meminta tolong, bahkan menyuap saya supaya saya itu tidak nerima sampean untuk bertamu ke sini. Katanya sampean sering mukul dia, sering nyiksa dia, seperti itu. Mukul, nyiksa? Saya Gitu. orang tuanya. Nggak pernah. Saya nggak pernah sekalipun. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Oh iya, ngomong-ngomong, saya kok pernah lihat sampean ya di Den Ilyas Channel ya? Oh iya, waktu itu Memang kan saya dulu Pak Eko sempat ada sakit. masalah di Ya, rumah tangga rumah saya. tangga kami Saya juga. sekarang sudah. Ya, tapi alhamdulillah kami udah baikan. Oh gitu. Ya. Kok bisa sampai diurusi sama Ustadz Ilyas itu ceritanya gimana? Kok sampai Ustadz Ilyas tahu permasalahan keluarga sampean itu? Ya, yang pertama saya datang ke rumahnya mau minta obat itu kan saya dulunya kena santet sama istri saya. Iya, saya waktu itu pernah kena Sampai sama saya. iya sampai dia sudah saya ceraikan, tapi alhamdulillah sekarang sudah rujuk kembali. Iya. Dan kemarin itu ya, si Rati ini mengatakan ke saya kalau dia itu anak tunggal. Apa benar? Sebenarnya ada sih kakaknya. Ada kakaknya, tapi kandung atau gimana maksudnya? Iya kandung, cuman kakaknya sedang di luar kota. Oh, kakaknya sedang di luar kota. Sudah nikah kakaknya? Belum? Kebetulan sudah. Oh, sudah nikah. Terus juga sampean mengatakan ke saya kalau Rati ini nggak pulang selama seminggu. Iya, selama Itu- seminggu dia nggak pernah pulang. Terus sikapnya tuh akhir-akhir ini udah berubah ke orang tuanya. Sikapnya berubah. Iya, Oh. saya bingung nggak tahu kenapa kok anak ini tiba-tiba berubah sikapnya itu ke saya. Padahal dulunya dia anak yang baik, anak yang penurut. Tapi nggak tahu tiba-tiba itu dia berubah kayak berani bantah orang tuanya. Terus sering Sering keluar kurang ajar malam, sama orang iya, tuanya. sering kurang ajar sama orang gitu. tuanya. Makanya saya juga kesini mau minta tolong juga. Jadi menurut sampean yang sampean chatkan ke saya itu menurut sampean dia kena pelet gitu. Ya menurut saya sih iya, karena Kena pelet. naluri seorang ibu kan nggak bisa dibohongi. Ya, emang sempat kemarin saya hipnotis ya. Saya hipnotis, saya kasih sugesti agar supaya dia itu jujur dan ternyata ya nggak perlu disampaikan kepada orang tuanya ya, sahabat ya. Ya mending sampean lihat aja di video saya yang sebelum ini ya. Saya menghipnotis anaknya sampean itu. Dia sekarang berhubungan dengan anak muda yang sekampung dengan dia. Apakah sampean itu tahu terkait hal itu? Anak muda sekampung. Katanya siapa namanya kemarin Jarit, apa? Rajit.
Gitu. Katanya sampean hubungan anaknya sampean ini nggak sampean setujui katanya. Gini loh, karena apa, saya itu sudah apa itu namanya, sudah punya calon untuk anak saya itu. Oh, sudah punya calon. Iya. Oh. Ya, kami sudah punya calonnya untuk dia. Semua orang tua yang kan mapan. menginginkan yang terbaik buat anaknya. Mm-mm. Mm-mm. Kami pengen yang terbaik lah. Tapi dia selalu menolak dan membatalkan terus, kenapa ya? Makanya saya pengen tahu. Mm-mm. Iya, kami pengen tahu karena kan biasanya kan sikapnya nggak seperti itu ke orang tuanya. Mm-mm. Semenjak hubungan dengan Iya. rajit ini itu ya. Itu saya baru banyak dengar berubahnya itu. banyak berubahnya. Iya. Mm-mm. Terus calonnya yang pilihan sampean itu seperti apa kalau boleh saya tahu loh ya? Itu anak teman rekan kerja saya. Dia anak pengusaha lah pokoknya. Dia orangnya mapan, dia orangnya baik, menurut sayang sama orang tua, dan juga kan ya Ya. kita sudah akrab ya sama Ya. orang tuanya juga gitu loh. Padahal sudah saya kenalkan sama Rati itu. Tapi dia tetap kekeh. Tetap nolak, kekeh akan ya, tetap pilihannya. mau sama pilihan itu. Ya kalau menurut saya memang, dan Rati ini pernah mengakui juga dia itu apa namanya ya, pernah membeli jasa dukun. Sampai nggak tahu itu? Oh, jasa dukun. Iya, jasa dukun. Pernah membeli. Kenapa kok bisa ngakuin sama gitu? Saya nggak habis pikir loh. Ya dia mengakui sendiri di alam bawah sadarnya dia setelah saya hipnotis. Katanya, ya mohon maaf ya, katanya apa namanya, dia itu dipengaruhi sama si Rajit ini agar supaya bisa merebut hartanya sampean. Jadi dia dipengaruhi sama pilihannya dia, gitu. Kurang ajar ya anak itu. Gitu ceritanya. Tapi si Ratinya itu kan hitungannya nggak sadar loh. Ya mungkin kena pengaruh pelet itu. Mungkin kena pengaruh pelet itu. Guna-guna mungkin. Mm-mm. Makanya sikapnya dia berubah ke kita, jadi berani membantah orang tua ya kan. Ya, Sebelumnya kan dia memang- anak yang memang baik. berubah, memang. Astagfirullahaladzim. Saya baru tahu kalau anak saya bisa main dukun kayak gitu. Ya, Itu di tolong Kak Ustaz. ya insya Allah nanti semua itu biidnillah. Ya, Semua itu saya biidnillah. kami berdua lah, kami minta tolong supaya anak kami itu dijauhkan dari yang namanya si Radit itu. Tapi sampean sekarang nggak tahu ya keberadaannya si Rati ini di mana? Saya nggak tahu, Nggak karena tahu, ya? dari tadi saya sempat telepon dia beberapa kali tapi nggak pernah diangkat. Tapi nggak pernah diangkat. Nggak pernah diangkat. Terus tiba-tiba pulangnya gitu. larut malam. Itu pun setiap hari seperti itu. Kan nggak baik juga buat anak perempuan. Makanya saya tuh selalu khawatir sama kondisi dia, keadaan dia itu gimana di luar. Apalagi setelah tahu dia berteman dan dekat sama yang namanya Rajin itu. Astagfirullahaladzim. Juga nggak habis pikir kok bisa-bisanya gitu sama si Rajin itu, Pak. Saya itu sebenarnya, melihatnya, mendengarnya itu. Sabar. ya saya tahu lah posisinya sampean sebagai orang tua gimana. Tapi ya bagaimana ya, walaupun bagaimanapun kan itu anak. Ya harus terus dikasih pengertian. Padahal kemarin itu saya ngajak dia itu agar bertemu dengan orang tuanya, ketemu dengan saya. Jadi bareng-bareng, tapi dia nggak mau, menolak itu loh. Padahal Katanya- saya mulai dari kecil itu mendidiknya itu apa itu namanya, sudah saya sekolahkan yang apa itu namanya, yang agama, yang umum itu nggak kurang-kurang kalau saya menyekolahkan dia itu. Tapi kenapa setelah dewasa Ya. kayak gini terus? Itu bisa jadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya sampean. Ya saya tahu kan sampean banyak sekali masalah kok di Ya, Dan mulai Ilya dari- seperti itu. Tapi kan Saya ya, dari istri saya saya. dulu memang pernah main dukun juga, Pak. Oh, sampean pernah main dukun juga? Ya, Iya. dari kakaknya apa itu Makanya. namanya, kakaknya Rati juga. Jadi pernah juga terjebak dalam kesesatan juga ya. Iya, Oh, saya gitu. Tapi dia sudah bertobat dan sudah Pokoknya waktu itu saya sangat menyesal, saya hilaf. Sudah. Tapi ternyata sekarang malah ke anak saya. Sudah bisa belajar dari pengalaman, intinya seperti itu.
Apa itu mungkin kiriman dari orang yang nggak suka sama saya? Yang mana? Yang maksudnya Kira-kira membuat keluarga saya itu jadi hancur. berantakan, Gitu hancur maksudnya. gitu. Selama ini sampean merasa punya musuh enggak dalam pekerjaan sampean atau apa gitu? Nggak ada sih ya. Ya karena Nggak ada. kita kan merasa Nggak ada atau nggak tahu ini? Iya. ya nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu kan yang namanya bisnis kan Iya. pasti ada yang nggak Akan suka. saling menjatuhkan itu. Saling menjatuhkan. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya sampean yang sabar aja. Insya Allah. Ya. Wasta'inu bisa beri wasolah. Ada 2 penolong yaitu sabar dan sholat. Ya, ini Ratih ngecat saya ini. Gimana Mas? Chat apa Pak Ustaz? Di telepon ibunya dari tadi nggak diangkat ya? Coba tak telepon dulu ya. Diangkat atau enggak? Diangkat atau enggak? Cuman minum-minum. Aduh kok tanya entek. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah bisa ketemu jenengan. Iya, alhamdulillah juga saya juga bisa langsung berinteraksi dengan jenengan. Mudah-mudahan diangkat. Gak diangkat-angkat. Ini ngecat saya ini kok kayak mau ngancam-ngancam ya. Maksudnya gimana nih? Astagfirullahaladzim. Gimana ya? Ngancam gimana? Seperti apa? Ya kalau saya masih mau menerima sampean sebagai apa namanya? Tamu ke sini, dia akan melakukan yang bla 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 yang jelek-jelek lah, intinya seperti itu. Mengintimidasi, mengancam saya mau nyantet sampean dan lain sebagainya. Oh, dia tahu ya kalau kita mau ke sini. Tahu. Gak tahu dari Padahal kita kan nggak bilang. tahu, tapi dia tahu. Pasti ya dia ada relasi. Udah, para sahabat kita cut dulu ya. Ya, udah masuk sholat isya, udah adzan. Nanti kita teruskan perbincangan ini bersama Pak Eko dan juga Bu Wulan. Kita cut dulu, kita sholat dulu.